Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini saya akan sampaikan satu firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat 18 sampai ke-20. Judul khotbah pagi hari ini, Singing to the Lord and Each Other. Singing to the Lord and Each Other. Dari Efesus pasal ke-5 ayat 18 sampai 20. Kalau sudah membuka, sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Yuk kita baca sama-sama ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, ini kitab Efesus ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara untuk jemaat gereja di Efesus. It's a great episode. Hari sini doktrin tentang gereja, eklesiologi banyak diambil dari kitab Efesus. Di doktrin keselamatan juga dari pasal 1 sampai 3. Lalu mulai pasal 4 sampai 6 Paulus mulai cerita khususnya pasal 4 dan 5. Apa yang harus kita lakukan di dalam waktu kita berkumpul bersama-sama di dalam gereja lokal. Corporate worship. Nah, hari ini dari 3 ayat ini saya ingin kita renungkan sama-sama 4 hal. Kenapa kita perlu bernyanyi bersama-sama di dalam corporate worship? Ya, baik di gereja, di kul, di menara doa, saudara udah sering lakukan tapi mungkin kita nggak tahu tentang dasar firman Tuhannya. Yang kedua, ya, kepada siapa kita harus bernyanyi? Whom should we sing to? Nomor 3, what we should sing, apa yang harus kita nyanyikan sesuai firman Tuhan. Dan yang keempat, bagaimana kita seharusnya bernyanyi. Saya sengaja tidak pakai tulisan worship, saya pakai word sing. Kenapa? Worship itu more than singing. Worship itu so many wide aspect. Ya. Seluruh hidup kita adalah worship. Preaching is also worship. Ya. Nah itu di Yohanes 4, kalau sudah baca khotbah tentang cerita Tuhan Yesus sama perempuan Samaria tentang worship, nggak ada hubungan dengan musik sebetulnya. Because it's the whole life. Ya. Tapi ayat ini bicara khusus tentang bentuk worship di dalam bentuk singing, menyanyi. Ya. Kalau bahasa Indonesia kan pujian, praise. Tapi kalau bahasa Inggris pakai kata sing, singing. Ya. Dan konteksnya adalah kalau saudara lihat sama-sama itu dari ayat ke-18. Tentang ayat 18 bicara tentang dipenuhi Roh Kudus. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Terus dikontraskan dengan ini. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Filled by the Holy Spirit. Ya, bicara tentang dipenuhi Roh Kudus, kita sudah sering dengar khotbahnya. Artinya kita di dalam influence daripada Roh Kudus. Kita dikontrol oleh Roh Kudus dan kita harus submit dan tunduk kepada otoritas dan tuntunan daripada hidup kita. Itu artinya dipenuhi Roh Kudus. Dan dikontraskan dengan mabuk oleh anggur. Nah, orang yang mabuk oleh anggur adalah orang yang under the influence of wine, di dalam kontrol wine. Yang menimbulkan, firman Tuhan bilang, hawa nafsu. Dan membuat hidupmu jadi orang seperti, lihat ayat 15 dan 17 ya. Orang yang mabuk, ya, get drunk on wine, dia akan jadi unwise. Bahasa Indonesianya bebal. Atau foolish, bodoh. Ya, orang yang mabuk gak bisa mikir jernih, tidak bisa berpikir bijaksana seperti orang arif. Tidak bisa berpikir sehat karena ada di dalam influence daripada anggur. Lalu karena dia di dalam influence daripada wine, mabuk, dia akan mengikuti hawa nafsunya. Sedangkan orang yang penuh Roh Kudus justru dibalik.
opposite-nya. Orang yang penuh Roh Kudus, orang itu akan hidupnya bijaksana, wise. Dia bisa mengerti kehendak Tuhan dan dia tidak bodoh, dia arif, dia bijaksana, bisa mikir pikiran yang sehat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saya mau tanya, gimana caranya orang mabuk oleh anggur? Mudah-mudahan gak ada yang pernah mabuk oleh anggur, tapi kalau ada yang pernah by accident jangan karena kebiasaan ya. Gimana caranya mabuk oleh anggur? Ya minum anggur yang banyak. Kalau segini belum mabuk ya. Saya agak sensitif sama alkohol. Kalau attending wedding, biasanya saya mintanya cuma 1/4 saja. Kalau minum wine. Terlalu banyak saya pusing. Udah tahu ya. Karena saya nggak mau mabuk, nanti malu-maluin. Seperti firman Tuhan bilang ini, bodoh. Jadi kalau orang mabuk gimana? Minum anggur yang banyak, nanti mabuk. Under the influence of wine. Sekarang saya tanya, bagaimana dipenuhi Roh Kudus? Ini kan lagi dikontraskan sama wine. Makan firman Tuhan yang banyak, ya dibalik. Karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dan firman Tuhan itu adalah roh dan kebenaran. Jadi kalau balik tadi minum anggur yang banyak jadi mabuk. Kalau makan makanan rohani dipenuhi dengan firman Tuhan, dia akan penuh dengan Roh Kudus. Nah, dari ayat 18 kemudian disambung dengan ayat 19. Ya, karena itu saya mau masuk poin yang pertama, kenapa kita perlu bernyanyi bersama-sama. Ini kan konteksnya dalam Paulus tulis konteksnya tentang corporate worship. Ya. Reason yang pertama, ada 5 tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ayat 19 sampai 21. Tanda yang pertama, ya, dia akan berkata-kata satu dengan yang lain di dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Tanda yang kedua, dia bernyanyi. Tanda yang ketiga, bahasa Inggrisnya pakai kata, kalau bahasa Inggrisnya bersoraklah ya. Bahasa Inggrisnya pakai kata making melody. Ya, bagi Tuhan dengan segenap hati. Tanda yang keempat, ayat 20, mengucap syukur, senang mengucap syukur senantiasa dalam segala perkara. Atas segala perkara. Dan tanda yang kelima, orangnya humble, rendah hati, mau submit kepada satu dengan yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, apa hubungannya dengan singing? Orang yang penuh Roh Kudus, ini dari 5 ini, 3 ada hubungannya dengan memuji Tuhan lewat bernyanyi. That's why we should sing together. Karena itu tanda orang penuh Roh Kudus. Orang Kristen yang penuh Roh Kudus akan suka memuji dan menyembah Tuhan dengan bernyanyi. Nah, kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan responi kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita dengan cara ini. Mazmur sering tulis gini, lift up your voice. Angkat suara kita. Keluarin suaranya, nggak cuma nyanyi dalam hati diem. Lift up your voice. Ada tulisan juga di Mazmur, shout for joy. Kalau shout itu gimana? Gitu shout. Shout itu apa? Suaranya lantang, dia teriak. Shout for joy. Itu artinya menaikkan pujian di dalam singing, menyembah kepada Tuhan. Ya kalau saudara dan saya tidak suka memuji dan menyembah Tuhan dengan menaikkan suara kita dengan bernyanyi, saudara dan saya mesti tanya kepada diri kita sendiri, apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Nomor 2, apakah saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Under the influence of the Holy Spirit. Orang yang penuh dengan Roh Kudus ternyata suka memuji Tuhan, suka menyanyi. Reason nomor 2 kenapa kita, why we should sing together. Reason nomor 2, singing adalah the second most frequently commanded Christian practice. Satu kali saya dengerin khotbahnya Pastor Tim Keller, dia bukan orang karismatik Pentakosta ya, orang Presbyterian. Satu kali dia kasih satu statement gitu yang membuat saya agak, karena saya grew up di gereja karismatik Pentakosta, tapi ini dari gereja
Presbyterian. Dia bilang begini. Ya. Di Alkitab, the most frequently commanded Christian practice itu apa? Doa. Coba saudara concordance cari di e-Bible ya, di search kata pray, prayer. Banyak sekali itu keluar. Dari depan sampai belakang seluruh Alkitab. Tapi ya itu ya, sampai artinya gini, sorry saya mundur sedikit. Artinya orang Kristen itu harus selalu banyak berdoa dan punya kehidupan doa. Bahkan ada frase yang terkenal. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Artinya gini, tanpa doa kehidupan rohani akan mati. Karena orang yang berstop bernafas itu kan mati. Artinya sih doa adalah nafas hidup orang Kristen. Tapi kalau saudara search the second most frequently commanded Christian practice. Di search saja e-Bible-nya. Ketik kata sing. Ya, kalau Indonesia kan memuji, ya, memuji pujian. Tapi saya pakai bahasa Inggris yang lebih tajam. Nyanyi, sing. Atau singing. Saya kemarin iseng, saya cek di ESV, 100 ayat lebih. Kata sing saja, dari Kejadian sampai Wahyu. Banyak sekali Alkitab. Artinya apa? Artinya Tuhan minta kita memuji Tuhan dengan bernyanyi. Regardless, saudara musikal atau enggak, ada yang bilang, saya enggak bisa nyanyi. Enggak bisa. Saya orangnya extremely logical. Otak saya yang bukan yang tipe-tipe artsy gitu. Saya yang logik mikir, filosofer gitu ya. Saya nggak suka nyanyi. Tapi ini perintah Tuhan, enggak bilang, oh kalau yang itu nggak usah nyanyi, kalau yang ini perintah Tuhan ini semuanya. Semua siapa saja. Tapi suara saya jelek. Oh, Tuhan enggak pernah bilang suruh nyanyi, suaranya bagus kok. Tuhan cuma bilang suruh nyanyi. Suaramu yang bagus, jelek di mata orang tidak menjadi concern sama sekali buat Tuhan. Karena nyanyinya dari hati. Ya. Itulah sebabnya di dalam ibadah kita selalu penuh dengan doa, pujian, dan penyembahan. Dan tentu saja selain khotbah dipenuhi dengan puji-pujian dengan menyanyi. Waktu saudara ke kul, saudara ke menara doa, kita diminta untuk menyanyi melakukan firman Tuhan ini. Tapi sekarang tanya lagi, kenapa sih Alkitab memerintahkan kita untuk sering memuji dan menyembah Tuhan dengan cara bernyanyi? Ada orang yang bilang, itu kan aliran gereja karismatik Pentakosta. Kalau kita enggak gitu, kita fokusnya dengerin khotbah aja gitu ya. Oke, saya pinjem quote-nya pendeta yang non karismatik deh, supaya lebih jelas ya. Saya pinjem dari Pastor John Piper, dia bukan karismatik Pentakostal ya. Dia bilang begini, singing, nyanyi, itu caranya orang Kristen mengatakan Tuhan itu begitu besar, so great. Sehingga pikiran saja nggak cukup untuk ngerti Tuhan. Harus ada deep feeling. Your emotion matter to God. Your feeling matter to God. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Bukan cuma mind. Ada feeling, ada affection, ada emotion. Berbicara saja atau berkhotbah saja tentang Tuhan Yesus dan karya keselamatannya saja tidak cukup. Harus ada lagu pujian yang dinyanyikan. Terlalu besar kemuliaannya, ciptaannya, keselamatan, karya keselamatan, hidup yang kekal, surga mulia. Too great. It's not enough just being preached. It must be sung. Mesti dinyanyikan juga. Nah, singing itu bahasa Inggrisnya ini, stir up the soul. Ya, Tuhan Yesus kan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, pikiran. Ya. Tadi kan bilang ini nggak cukup nih. Jiwa, hati, kekuatan itu ada unsur feeling, affection, emotion. Singing, apalagi yang buat Tuhan, itu stir up. Bahasa Indonesianya
menggugah jiwa dan hati. Waktu nyanyi, somehow something supernatural bekerja. Ini bisa, tadinya pikirannya nggak bisa connect, tapi waktu tiba-tiba menyanyi, memuji Tuhan, ini tiba-tiba hatinya bisa dijamah Tuhan dan bisa connect lagi. You feel dry sometimes, nyanyi, tiba-tiba ini hati dijamah Tuhan bisa lagi. Ada feeling, di affection. Ada yang bilang, jangan pakai feeling. Ya betul, kalau ngambil keputusan tidak boleh pakai feeling. That's right. That's absolutely right. Bahaya kalau ngambil decision pakai feeling. Harus pakai logic yang benar. Tapi mengasihi Tuhan bukan cuma dengan ini. Mengasihi Tuhan dari dalam sini, seluruh jiwa raga. And God wants your affection, your emotion, your feeling untuk selalu terus mengasihi Tuhan. Reason yang keempat adalah ini. Kenapa kita perlu bernyanyi bersama-sama? Karena Alkitab itu penuh dengan doa dan lagu. Di Keluaran 15 pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir pertama kali lewat Laut Merah yang terbelah, kemudian tentara Mesir ngejar, kemudian Tuhan tutup lautnya sehingga mati semua. Akhirnya mereka bebas dari slavery di Egypt. Apa yang dilakukan pertama kali oleh mereka? Mereka nyanyi. Musa dan seluruh orang Israel nyanyi. Ini ayatnya saya cuma quote 2 ayat. Tapi kalau sudah baca Keluaran 15 itu panjang sampai bawah. Nyanyi. Lalu ayat 20 kakaknya Musa Miriam. Lalu ngambil rebana. Ya kayak tadi ini, cuma tadi gak pakai rebana, pakai bendera. Ya. Ambil rebana lalu mereka mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Saya kalau kuat soal memuji menyembah Tuhan di Alkitab banyak sekali. Nggak mungkin kelar khotbahnya dalam waktu 40 menit. Di Hakim-Hakim pasal ke-5, Deborah sama Barak setelah selesai perang. Ya, mereka nyanyi. Itu satu fatsal nih. Hakim-Hakim pasal 5, saya cuma kuat 3 ayat saja. I will make melody, aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Waktu Daud bawa tabut Allah masuk ke kemah Daud yang sering kita dengar namanya Pondok Daud. Raja Daud memerintahkan Asaf untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Di ayat di Tawarik 16 ya, ayat 7 dikatakan kemudian pada hari itu juga Daud pertama kali menyuruh Asaf dan saudaranya sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Ya, ayat 9, bernyanyilah baginya. Sing, bermazmurlah, sing praises, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Raja Hizkia juga pada waktu zaman pembaharuan reformasi di Israel setelah bangsa Israel mundur dari Tuhan. Raja Hizkia merestorasi. Lalu dia perintahkan orang-orang Lewi menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan. Mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukaria. Nah, saya ingin saudara perhatikan setelah koma. Lalu berlutut dan sujud menyembah. Apa itu? Body language. That's important. Refleksi sedikit ya. Pada waktu Tuhan hadir, memuji Tuhan, orang Israel tahu hadirat Tuhan di tengah-tengah. Nah, mereka, the expression of the body language reflect what is in their heart. So they sujud menyembah karena mereka respect. Hari ini kalau kita ke gereja, apakah kita respect kepada Tuhan? Atau di tengah-tengah puji-pujian mungkin tangan 2 dimasukin kantong, tangan dilipat, sementara orang memuji Tuhan. Lihat ke atas, kiri, kanan gitu. Maybe, di sini gak ada, di sini baik-baik semua. Ya. Tapi kalau misalnya Raja Charles atau almarhum Ratu Elizabeth datang gitu. Kalau saudara ketemu Ratu Elizabeth dulu, zaman dulu,
Yang wanita harus curtsy. Yang pria harus bow. Ketemu sama ratu, sama raja. Ini raja di atas segala raja. Attitude kita bagaimana? It's a reflection buat kita semua. Lalu belum lagi di kitab Mazmur pasal ke-33. Daud tulis banyak sekali Mazmur-Mazmur yang ditulis untuk pemimpin choir dan music director. Ya. Sing joyfully, nyanyi. Nyanyikanlah nyanyian baru. Terus, dan masih banyak lagi di seluruh Alkitab. Ya. Nah, yang kedua, jadi itu tadi kenapa kita perlu bernyanyi bersama-sama dalam corporate worship. Yang kedua, apa yang harus dinyanyikan? What we should sing together. Ayat 19. Ada di ayat 19. Nah, ayat 18 sampai 20 itu ada namanya parallel verse. Kalau saudara lihat di Kolose 3 pasal 16 itu paralelnya dari Efesus 5 ayat 18 sampai 20. Saya mau pinjem Kolose 3 ayat 16 karena the twin verse. Ayat 16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Persis kan? Cuma bedanya ayat 18 tadi tentang dipenuhi Roh Kudus, ayat 16 di sini penuh dengan firman Tuhan. Jadi betul, kalau mau dipenuhi Roh Kudus itu artinya kita harus penuh dengan firman Tuhan. Tapi ini juga kasih hint, apa yang harus kita nyanyikan? Lagu-lagu pujian yang berdasarkan firman Tuhan. Yang God-centered, Christ-centered, yang Bible-saturated, yang sesuai dengan firman Tuhan, gospel, fokus, yang mengingatkan kita akan kasih Tuhan dan karya Tuhan di kayu salib yang sudah menyelamatkan kita. Itu yang harus kita nyanyikan. Dan memang di sini ada 3 hal yang Rasul Paulus tulis. Mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Saya coba search di beberapa komentari. Tafsirannya macam-macam. Ya, ada yang intinya sebagian besar psalm itu ya kitab Mazmur yang dinyanyikan. Ya. Sering di kitab Mazmur kan sering ada kata Tuhan itu kekuatan dan Mazmurku. Bahasa Inggrisnya God is my strength and my song. Bahasa Inggrisnya itu my song, lagu. Ya. Dan dia keselamatanku. Itu sampai ada lagunya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Itu lagu-lagu yang dari Mazmur. Ada lagi lagu hymns. Hymns itu lagu yang penuh dengan firman Tuhan. Dan lagu-lagu spiritual songs. Lagu-lagu rohani. Ada yang mentafsirkan itu lagu yang saudara nyanyikan dengan didorong oleh Roh Kudus. Ya, free worship, silahkan bermazmur sendiri. Ada yang juga bilang bahwa, well, it's called spiritual songs. Jadi ada lagu yang non-spiritual. Ada lagu rohani, ada lagu yang non-rohani, lagu dunia. Ya jangan nyanyi lagu dunia. Orang di kita tujuannya adalah untuk kita memuliakan Tuhan. Jadi itu bicara soal definisinya not that important, maksudnya bukan sesuatu yang harus kita fokus pada detailnya. Padahal yang seharusnya kita fokus adalah gini, in essence menyanyikan pujian kepada Tuhan bentuknya bisa beberapa macam. In various forms we can sing our praises to God. Itu yang Tuhan bilang apa yang harus kita lakukan. Nah, berikutnya dari ayat 19, kepada siapa kita harus bernyanyi?
Di dalam corporate worship. Kita lihat ayatnya ya. Ada dua kepada siapa kita harus bernyanyi. Di dalam corporate worship. Vertikal dan horizontal. Yang pertama, our singing should be to the Lord. Buat Tuhan. Bukan nyanyi buat kita kayak orang datang ke karaoke. Supaya feel good. Kita datang beribadah sesuai firman Tuhan. Singing and making melody purpose-nya cuma satu. Buat Tuhan, God-centered, Christ-centered. Motivasi kita bernyanyi adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan supaya kita feel good seperti orang-orang yang suka nyanyi di karaoke. Tujuan kita bernyanyi di dalam corporate worship adalah kita bernyanyi dalam hadirat Tuhan. Dengan tujuan Tuhan denger nih. Tuhan denger nyanyian kita. Tuhan lihat kita bernyanyi. Dan Tuhan suka dengan puji-pujian dan penyembahan kita pada waktu kita bernyanyi. Karena dicatat bahwa di Mazmur 22 ayat 3, Tuhan itu bersemayam, bertahta, dwelling in, berdiam di tengah-tengah, dwelling in the praises of Israel. Di tengah-tengah pujian dia bertahta, bersemayam dan dia diam tinggal di tengah-tengah. Dia suka dengan puji-pujian kita. Dan itu yang memuji Tuhan yang vertikal. Ya. Contoh, saya yakin sudah tahu lagu ini semua ya. Yes, I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you. Because you first love me. Boleh nyanyi sama saya? Nyanyi buat Tuhan ya. Yes, I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you. Because you first loved me. 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 Nyanyi buat Tuhan. Kalau saudara belum biasa, saudara belajar. Dikul nyanyi. Ya, nyanyi yang orang lain suara saudara bisa didengar oleh orang lain. Dan bisa didengar sama Tuhan. Bukan nyanyi dalam hati tapi dengan lift up our voice. It's so beautiful. Yang kedua, tadi Paulus bilang, boleh tolong dibalikan? Ya, tadi Paulus bilang, kedua, bernyanyi itu di dalam corporate worship itu should be to each other. Satu dengan yang lain. Nah, artinya gini, ini ayat ini harus dipraktekkan satu dengan yang lain itu di dalam corporate setting. Setuju? Kalau enggak misalnya, saya enggak mau ke gereja. On-site. Saya hanya mau online church. Kalau gitu saudara enggak bisa lakukan ini. Ayatnya enggak bisa dilakukan. Sing to each other. Karena saudara berhadapan dengan screen. Orang lain enggak bisa dengar suara saudara. Saudara saya juga enggak bisa. Ini harus dilakukan di dalam corporate setting on-site. Di dalam cool. Kedua, kita dipanggil, artinya to one another, kita dipanggil jadi worshiper. Bukan jadi penonton kayak datang ke konsernya, siapa? Pilih aja, misalnya konsernya Taylor Swift.
spectator, nonton, udah bayar tiket. Kalau di gereja nggak gitu. Di gereja diminta kontribusi untuk kita bisa bernyanyi yang orang lain satu dengan yang lain. Kita bicara lewat pujian dan bisa didengar satu dengan yang lain. Ya. Ini yang Paulus tulis di 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi gimana dong saudara? Waktu kamu berkumpul, ada yang bawa hymn, pujian. Ada yang ngajar firman Tuhan. Sharing, khotbah. Ya, fasilitasi firman Tuhan seperti di KUL. Ada yang bawa pernyataan, oh aku kok berdoa, aku dapat something nih dari Tuhan. Ada yang bawa karunia bahasa roh. Ada yang berbahasa roh. Ada yang terjemahkan bahasa roh. Saling membangun. Tapi intinya ini, let all things be done for building up each other. Tuhan mau kita saling membangun satu dengan yang lain. Saudara mungkin datang ke gereja. I don't like singing today. Yeah. And I don't like singing anyway. Gitu ya, mungkin gitu ya. It's not my type. Gitu ya. Dan aku hari ini kebetulan lagi gak kepengen memuji Tuhan. I just want to sit. Oke. Tapi saudara tahu. Life is not easy, right? Life is full up and down. Saudara nggak tahu, siapa tahu di samping saudara mungkin baru kehilangan pekerjaan. Mungkin yang duduk di depan saudara mungkin baru dapat kabar orang tuanya sakit. Mungkin yang duduk di belakang saudara barusan divonis dokter, kamu sakit A, misalnya begitu. We never know. So many things happen in our life. Dan itulah Paulus bilang, sing to each other because we love each other. We want to bless and edify each other. Ya. Contoh, misalnya ada orang saudara lagi gak kepingin, tapi saudara nyanyi saja. Misalnya nyanyi lagu ini ya. Allah yang bela, siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat. Yang tahu lagunya boleh nyanyi sama saya? Lakukan semua, Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Mungkin samping saudara lagi penuh tekanan, lagi menghadapi berbagai macam. Dengar samping kiri, depan, belakang nyanyi lagu itu. Rasanya gimana? Dikuatkan apa tambah terjeblos? Dikuatkan. Itu yang Paulus bilang. You edify one another. Latihan ya sama saya ya. Nanti lagunya yang ku pasti dapat. Nanti diganti ya. Kamu pasti dapat. Tengok kiri kanan ya. Nanti nyanyi sama saya. Naikin dikit kuncinya. Allah yang bela. Boleh angkat suara saudara nyanyi sama-sama. Siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Tengok kiri kanan, katakan kamu pasti dapat. Kamu pasti dapat. Lakukan semua, lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan.
Oh terpujilah namanya. Tengok kiri kanan sekali lagi, katakan kamu pasti dapat. Kamu pasti dapat. Aku pasti dapat. Lakukan semua, melakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan. Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Sekali lagi katakan, Yesus yang beri kekuatan. Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Kita memuji, menyembah Tuhan. Itu yang juga Paulus tulis di 1 Korintus 14, 15, 16. Dalam persekutuan jemaat. Jadi apa yang harus kubuat? Dalam corporate setting dia tulis gini. Aku akan berdoa juga dengan rohku. Yes, he pray in tongues. Tapi aku juga akan berdoa dengan akal budiku. Dia berdoa dalam bahasa yang bisa dimengerti. Dia bilang gini, aku akan memuji dan menyanyi dan memuji. I will sing with my spirit. Dia nyanyi dalam bahasa roh, fine. Tapi dia juga memuji Tuhan, menyanyi juga dengan akal budiku. Seperti tadi kita bernyanyi. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, cuma dengan tongues, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya itu dikasih tambahan be situ ya. An outsider itu bilangnya orang jemaat yang tidak punya gift of tongues. Bagaimana orang yang tidak punya gift of tongues bisa berkata amen to your thanksgiving when he does not know what you are saying. Itu yang Paulus bilang. Artinya gini, dalam corporate setting, yes, we pray, singing in tongues, tapi kita juga bernyanyi seperti tadi kita bernyanyi. Sehingga orang lain dikuatkan lalu dia bisa berkata, amin Tuhan, amin, aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan yang kasih aku kekuatan. Itu tujuannya, saling membangun satu dengan yang lain. Itulah kehidupan berjemaat. Karena itu, the most important sound yang paling penting di dalam corporate worship itu bukan suaranya worship leader, bukan suaranya praise and worship team, bukan suara drum, keyboard, bass, and gitar, tapi suara jemaat yang bernyanyi buat Tuhan dan jemaat yang bernyanyi untuk satu dengan yang lain. Ini yang Tuhan perintahkan. Itu sound yang paling penting. Karena itu bagus kalau di gereja sound system jangan sampai kencang sekali seperti konser atau di karaoke. Atau di diskotik. Sampai suara jemaat bernyanyi tidak kedengaran. Karena yang paling penting itu adalah the singing. Yang lain cuma instrumen enabler, pengiring. Tapi yang Tuhan cari itu adalah sing. Suara manusia, suara anak-anaknya yang memuji Tuhan. Yang terakhir, how we should sing together. Bagaimana caranya kita bernyanyi. Dari ayat 19-20. Ayat 19 tadi bilang seperti ini. Singing and making melody to the Lord with your heart. Dengan segenap hati. Ini adalah essence daripada worship. Karena worship lalu singing adalah the experience of the heart. Ekspresi dari hati. Artinya dengan emosi, dengan feeling,
dengan affection, your whole being, your heart, dengan segenap hati kita. Karena Tuhan Yesus pernah bilang begini di Matius 15 ayat 18, 8 dan 9. Kalau kamu cuma dari mulut saja, hatimu nggak connect, zero worship. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Lalu Tuhan Yesus bilang pakai kata yang keras sekali. Percuma, in vain, percuma mereka beribadah. Because I look to your heart, I look to their heart. Dia cari hati yang merindu, mengasihi Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita seharusnya kita bernyanyi bersama-sama. Dari ayat ke-20. Dengan hati yang selalu bersyukur. Karena ayat 20 berkata, ucapkanlah syukur senantiasa. Always and for everything. Senantiasa. Enggak cuma one off. Pas dapat good news. Mengucap syukur. Tapi senantiasa. Terus menerus. Regularly, continuously. Dan apa yang perlu diucapkan syukur? For everything. Segala sesuatu. Wah, ini kalau orang gak dipenuhi Roh Kudus gak bisa. Kalau lagi bad day, bukannya kepingin mengucap syukur. Apa yang kita ingin lakukan secara natural kalau orang dunia? Swearing, marah, mengutuk, mengomel, swearing yang meledak dan segala macam. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa supernatural. Karena Roh Kudus yang memampukan secara natural gak bisa. Tapi karena dia penuh Roh Kudus. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Dia bisa mengucap syukur. Dan dia bisa menyanyi. Karena dia percaya Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu yang terjadi itu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku. Untuk mendatangkan kebaikan buat saya yang mengasihi Tuhan. Dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ini tandanya orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus. Lagi susah, lagi mengalami badai hidup, lagi mengalami begitu banyak tekanan hidup, dia bisa tetap memuji Tuhan. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise. For by faith we know your grace will see us through. Boleh saudara nyanyi sendiri tanpa saya? We give thanks. We give thanks. For by faith, we know your grace will see us through. Sekali lagi. For by faith, we know your grace will see us through. Kalau nggak penuh Roh Kudus nggak bisa nyanyi gini. Kalau lagi bagus, bisa. Tapi kalau penuh Roh Kudus, bisa. Waktu nyanyi yang begini, pikirannya tenang. Nggak mikir problemnya, langsung hati pikiran connect ke Tuhan. Just come. He is in charge. He is in control. I don't need to worry. My life in your hand. Amin. Saya mau tutup dengan satu cerita ya.
yang nulis Efesus. Rasul Paulus. Kalau saudara, nama Rasul Paulus itu apa yang dipikirkan saudara? So grounded in theology, doctrine, teaching. Penulis kitab Roma, Galatia, yang doctrinally so grounded. Glorious doctrine of salvation. Yes, exactly. Exactly right. Tapi ada satu sisi yang saya coba cari dari Alkitab. Ternyata dia suka memuji Tuhan dengan bernyanyi. Waktu dia tulis ini, dia tulis dari mana? Dari penjara di Roma. Tulisan tentang soal nyanyi ini dari penjara di Roma. Saya yakin dia nyanyi. Puji Tuhan dari penjara. Nah, sebelumnya dia kan di penjara beberapa kali kan. Saudara ingat, dia di penjara juga sempat waktu perjalanan misi, missionary journey yang kedua ke Makedonia. Mampir ke Filipi, lagi penginjilan, ada hamba perempuan kerasukan roh tenung. Gangguin terus dari belakang, hamba Allah yang maha tinggi. Capek Paulusnya, jengkel. Dia nengok ke belakang, ditengking. Hamba perempuan ini roh tenungnya ditengking. Kita tahu ceritanya kan, sembuh. Lah tuan-tuannya yang mempekerjakan ini kehilangan cash flow. Karena ini dapat duit buat ngeramal. Bos-bosnya kehilangan cuan. Langsung marah, bikin riot. Paulus sama Silas ditangkap. Disidang, terus dicatat di Kisah 16. Paulus dipukuli. Ya, beaten with rods. Bukan pakai sapu lidi ya. Rods, tongkat. Itu ya gak usah dibayangkan lah. Berapa kali sakitnya seperti apa. Luka-luka seperti apa. Terus Paulus sama Silas dimasukkan ke penjara yang paling dalam di kota Filipi. Lalu kakinya dipasung. Ya. Nah, saya ajak kita lihat ayat ini ya. Tengah malam, Paulus dan Silas mungkin ngobrol ya. Gak bisa tidur, sakit semua soalnya. Terus dikebukin. Ngapain ini? Ayo kita berdoa. Dan berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain, napi yang lain mendengarkan mereka. Coba perhatikan baik-baik ayat ini saja. Ya. Kalau ada napi sampai dengerin berarti doanya sama puji-pujiannya nyanyinya rada kenceng atau nyanyinya bisik-bisik. Kenceng ya. Berarti kan volumenya lumayan kenceng. Berarti dia nyanyi dengan segenap hati. Nyanyinya kira-kira ngomel atau dia mengucap syukur? Menurut saudara. Mengucap syukur karena dia yang nulis Efesus. Jadi ini dia mungkin nostalgia. Dulu waktu di penjara yang sebelumnya. Oke. Lalu saya tanya lagi. Singing hymns to God. Waktu nyanyi tadi lagu pujian. Ada ininya enggak? Ada teksnya enggak kayak kita nyanyi di sini? Ada? Enggak ada kan? Nah, itu kasih clue. Artinya apa? Dia hafal. Betul enggak? Hafal teksnya. Berarti dari mana orang bisa hafal? Dia sering nyanyi. Dia sering muji Tuhan. Kalau orangnya nggak suka muji Tuhan, suruh on the spot, suruh nyanyi gitu, nggak bisa, apa ya, gelagapan, nggak biasa. Berarti dia suka nyanyi, dia hafal teksnya, bukan cuma Paulus, Silas juga, karena berdua nyanyi. Berarti zaman dulu memuji Tuhan bukannya penemuan abad 21. Hari zamannya Rasul Paulus sudah sering memuji Tuhan. Karena Paulus lihat di perjanjian lama juga. Bagaimana Daud memuji Tuhan, bagaimana orang Israel memuji Tuhan. Dia nyanyi tengah malam. Artinya Paulus itu gaya hidupnya itu bukan cuma
Yes, he's very sound, doctrinally very grounded. Dia juga suka berdoa, memuji, menyembah Tuhan dengan bernyanyi. Jadi kita baca 1 Korintus 14, aku berdoa dengan rohku, aku berdoa juga dengan akal budiku, menyanyi dengan rohku. Dia menyanyi juga dengan kata-kata yang bisa dimengerti sampai orang-orang yang di narapidana yang lain juga dengar. Dia mungkin nyanyi dalam perjalanan dia melayani missionary journey, perjalanan jauh lewat darat. Waktu dia naik kapal mungkin dia juga nyanyi sambil sembahyang. Sambil mungkin dia jalan, dia berbahasa roh. Menguatkan diri sendiri di tengah-tengah bahaya, di tengah-tengah aniaya. Hatinya penuh dengan ucapan syukur. Di penjara kota Roma pun dia bernyanyi. Outcome-nya terserah Tuhan. Yes, waktu di Filipi outcome-nya pintu penjara terbuka, ada gempa bumi setelah Paulus nyanyi. Tapi Paulus gak fokus pada outcome-nya. Karena waktu setelah di penjara di kota Roma, dan mungkin setelah itu dia dilepaskan, ditangkap lagi waktu zaman Kaisar Nero. Dia juga tetap nyanyi, tapi dia tetap jadi martir. Tidak dibebaskan sama Tuhan. Outcome-nya bukan itu yang dicari Paulus, motivasi menyanyi. Dia menyanyi karena dia memang hatinya penuh dengan ucapan syukur. Dan dia dipenuhi Roh Kudus. Outcome-nya Tuhan is in control. Dan apa yang dari mana Paulus dapat inspirasi seperti itu? Dia tahu. Ternyata dia lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah the singing Savior. Tuhan Yesus tuh suka nyanyi juga. Gak percaya? Lihat ayat ini ya. Matius 26 ayat 30 atau Markus 14, 26. Ini setelah Tuhan Yesus perjamuan terakhir, the last supper di upper room. Sebelum dia ke Taman Getsemani. Di Mount Olive sebelum dia disalib. Kita tahu di Taman Getsemani dia berdoa sungguh-sungguh. Sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Tapi dalam perjalanan menuju ke perjalanan salib, jalan salib. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia nyanyi sama murid-muridnya. Bernyanyi nyanyian pujian. Pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. The Last Supper, setelah perjamuan, setelah dia ngajar, ditutup dengan puji-pujian. Lalu Tuhan Yesus jalan ke Taman Getsemani. Dan dia berdoa di sana. Doa, pujian, penyembahan. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Refleksi hari ini sebagai penutup. Ya, mari kita berdoa. Support tim Praise and Worship, worship leader, singer, musician, multimedia, sound system yang setia melayani setiap minggu. Nomor 2, refleksi buat kita. Perhatikan sikap hati kita, body language kita pada waktu kita ada di dalam ibadah corporate worship. Supaya kita sungguh-sungguh ekspresikan, beri yang terbaik buat Tuhan. Ya. Ini bukan soal aliran gereja. Oh harus angkat tangan, tepuk tangan. Kalau yang itu cuma gereja yang aliran tertentu. Enggak, itu firman Tuhan semua ada di Alkitab. Bertepuk tangan, shout for joy. Ya. Mengangkat tangan, semua ada di Alkitab. Cuma perlu dilakukan saja. Bukan soal denominasi. 3, will you and I lift up our voice? Cuma perlu push, ya. Angkat suara kita, nyanyi buat Tuhan, and for each other yang orang bisa dengar. It's beautiful to listen to the people singing together. And it's so beautiful, itu yang Tuhan cari dan Tuhan perintahkan untuk kita lakukan bersama-sama. Mari kita bagi berdiri sama-sama. Saya mau ajak saudara nyanyi satu lagu, judulnya Nyanyi Bagi Dia. Tapi kata-katanya ini singing to each other. Ya. Nah, kalimatnya angkatlah suaramu, horizontal, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Pakai kata dia, jadi bukan engkau tapi dia. Kasih tahu kepada each other, ya, nyanyi bagi dia. Kita praktekkan sama-sama ya.
Boleh tepuk tangan sama-sama? Angkatlah suaramu, ya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah, Angkatlah suaramu, puji dan serukan. puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tengok kiri kanan, katakan Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi. Nyanyi bagi Dia. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar hati kami penuh dengan ucapan syukur. Biar kami boleh terus Tuhan menyanyikan pujian kami Tuhan. Buat Engkau Tuhan. Dan juga untuk menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan. Dengan firman-Mu kami mau simpan firman-Mu dan kami mau lakukan firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang bersuka cita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.